Tadi disebutkan makna dari doa atau bacaan dari tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pertama, at-tahiyat. Apa arti at-tahiyat? Arti dari at-tahiyat adalah penghormatan dan penyanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghormatan, pengagungan dan penyanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi penyanjungan, penghormatan di dalam sholat yang memang ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sujud kita, ini bentuk kita mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam duduk 2 rakaat atau duduk di antara 2 sujud, dalam ruku kita, dalam i'tidal kita, ini bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ruku dan sujud manusia tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat, ruku dan sujud kita hanya kepada Allah, ya. Semakin seorang itu mengagungkan di dalam pengagungan yang khusus untuk Allah, yaitu di dalam sholatnya, maka akan semakin dekat dan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan semakin tunduk dan semakin akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, seorang yang tidak menerima perintahnya, menjauhi dari perintah sholat, maka akan semakin jauh dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin jauh dari penghormatan kepada Allah. Kenapa? At-tahiyatu lillah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Penghormatan dan pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat kita itu penuh dengan pengagungan. Sujud kita, kepala yang terhormat, yang biasanya di atas, maka di dalam kita mengagungkan Allah, kita letakkan di lantai, kita letakkan di tanah. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, mau dia seorang kaya ataupun miskin, laki-laki dan perempuan, sama di dalam sholatnya, sama di dalam sujudnya, sama di dalam rukuknya. Ini bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian at-tahiyatul mubarakat. Mubarakat artinya keberkahan, kebaikan dan keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakat, maka mubarakah yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan yang langgeng dan bertambah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadisnya, al-barakatu minallah, keberkahan, kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus keberkahan apa di dalam kita mendapatkan milik Allah? Keberkahan-keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia. Berkah di dalam mendapatkan rezeki, berkah di dalam mendapatkan kesehatan, berkah di dalam memiliki keluarga, berkah di dalam memiliki kendaraan, rumah, ataupun yang lain. Itu semuanya dari siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ketika melaksanakan ketaatan di dalam kita, ketaatan sholat, maka itu penuh dengan keberkahan. Yang keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus shalawat. Apa arti dari as-shalawat? As-shalawat adalah doa.
Sholawat doa atau ya atau sholat, bisa arti sholat atau bisa maknanya doa. Maka sholat kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. As-sholawatu lillah, sholat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita yang setiap hari kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam, tidak boleh kita peruntukkan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk nyari jabatan kita sholat, bukan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ya jabatan ataupun pujian manusia, bukan. Kenapa? Karena as-sholawatu lillah, salat kita milik Allah, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari jabatan. Ya, biasanya enggak sholat, giliran lagi nyalon kelihatan sholatnya rajin. Pak, kok biasanya jarang sholat, ini sholat Pak? Ya kamu tahu nih saya lagi nyalon, biar kelihatan agamis, biar pada nyoblos saya. Sholat bukan untuk mendatangkan apa? Mendapatkan pujian manusia, biar manusia simpatik, tidak. As-sholawatu lillah. Ya. Kemudian juga kalau as-sholawat yang kedua adalah artinya doa, maka doa itu kita tidak boleh peruntukkan kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Sehingga doa karena itu ibadah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, diberikan kelapangan rezeki, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, diberikan kemudahan, ketaatan. Ini adalah apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada selainnya, bukan minta kepada orang yang sudah mati, bukan minta kepada malaikat, bukan minta kepada para nabi, dan juga bukan meminta kepada berhala. Tetapi doa kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. At-thayyibat, apa artinya thayyibat? At-thayyibat artinya adalah segala kebaikan. Segala kebaikan dari ucapan ataupun perbuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ucapan, perbuatan, segala kebaikan dari ucapan ataupun perbuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun di dalam kehidupan dunia, ketika kita mengucapkan ucapan yang baik, perbuatan yang baik, kita ingat bahwa di dalam kita yang mengucapkan atau melakukan kebaikan, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala maha baik, innallaha thayyib, dan Allah tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik. Apa artinya Allah menerima dari yang baik-baik? Maknanya adalah ketika kita melakukan kebaikan, ya, maka harus didukung dengan cara yang baik pula. Ketika kita bersedekah, itu baik. Maka kita untuk apa? Bisa bersedekah, kita mendapatkan harta yang kita sedekahkan dengan cara yang baik. Bukan korupsi untuk sedekah. Ya. Sedekahnya baik, tapi cara nyari untuk sedekahnya nggak baik. Kenapa? Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban.
Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Amalannya baik, caranya juga baik. Ya, alasannya saya buat bangun masjid, makanya saya korupsi biar cepat masjidnya jadi. Kasihan itu masjid masih separuh bangunan, sampai sekarang belum jadi. Tidak, jemaah. Kita ingin melakukan kebaikan untuk bersedekah, membangun masjid, maka caranya juga dari hasil yang baik. Kenapa? Allah tidak menerima dari yang buruk. Walaupun niatnya baik untuk bangun masjid, tapi caranya sudah nggak benar. Pengen bisa haji, pengen bisa umroh, tapi cara nyarinya dengan nipu orang. Dengan apa? Nipu. Ya, dengan korupsi, dengan memalsukan, ya, dengan zalim, maka Allah tidak terima. Allah tidak terima. Innallaha thayyibun. Makanya dalam doa tasyahud tadi, thayyibatulillah, kebaikan milik Allah, karena Allah tidak menerima dari yang buruk. Ya. Bukan hanya sekedar niat yang baik, tetapi jalan juga apa? Jalan juga untuk diperhatikan. Ya. Nanti kalau dia cuma niatnya baik, caranya nggak baik, nanti orang rampok dengan niat untuk nafkain anak istri dibenarkan. Repot begitu. Loh, ini kan ngerampok karena untuk menafkahi anak istri. Loh, ini kan nyuri karena untuk ngasih jajan anak. Nggak begitu caranya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Kemudian setelah itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada engkau ya Muhammad, wahai Nabi, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan dalam setiap salat kita, dalam bacaan tasyahud kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita, Allah memberikan bentuk syukur kita kepada Allah dengan diutusnya seorang rasul, dengan diutusnya seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya seorang Nabi kita mengetahui iman. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu mana Islam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu mana taat, mana itu maksiat. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu mana iman, mana kufur. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu mana muslim, mana kafir, mana tauhid, mana syirik. Bayangkan kalau tidak diutus kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hidup manusia tidak lebih baik dari hewan. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada baik, tidak ada buruk. Tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Nabi yang mengajarkan mana halal, mana haram, mengajarkan mana iman, mana kufur, mana syirik, mana tauhid, mana taat, mana itu maksiat. Maka bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita membaca dalam tasyahud kita, assalamu alayka ayyuhan nabi. Wong kita aja kalau ada orang baik ke kita, kita minimal terima kasih, kita minimal mendoakan. Itu cuman dikasih uang. Dikasih uang berapa? 500.000 sekali. Doa nggak selesai-selesai. Dikasih berapa? 500. Terima kasih, matur nuwun, jazakallahu khairan, semoga umurnya panjang, semoga rezekinya lancar. Itu bentuk syukur. Cuman uang. Apalagi Nabi SAW yang memberikan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Bukan
bukan hanya uang, tetapi jalan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Maka bentuk syukur kita kepada Allah dengan mendoakan, yaitu dengan membaca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kita diperintahkan berdoa dengan membaca doa tersebut. Kenapa? Karena kita tahu jalan ke surga mana, agar kita selamat dari neraka. Dari siapa? Allah mengutus Rasul. Maka lebih dari dunia dan seisinya. Sehingga pantas kita berdoa, membaca doa dengan tasyahud, di dalam tasyahud untuk membaca apa? Membaca dengan membaca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Kemudian setelah berdoa, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lanjutannya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salawat dan salam, semoga keselamatan atas kita. Kita juga mendoakan untuk kita, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita jangan lupakan doa kita, mendoakan untuk kita juga, assalamu alaina, dan semoga keselamatan atas kita. Enggak cuma untuk kita aja, jangan lupa doakan orang lain. Siapa? Assalamu alaina wa ala ibadillah, dan juga keselamatan atas hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah? As-solihin, yang soleh, yang soleh. Sehingga ketika kita sholat, maka kita juga mendapat doa dari orang lain. Yang mereka sholat mendoakan kita, kita yang sholat juga mendoakan kita, dan mereka saling mendoakan. Kan doanya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kita dan mereka orang-orang yang soleh. Artinya kalau kita pengen dapat doanya orang-orang yang soleh, kita laksanakan dulu perintah Allah sehingga kita mendapatkan doa mereka. Ya. Sekarang kita tanya, berapa jumlah orang yang sholat? Dari dulu sampai hari kiamat, berapa manusia yang sholat? Hari ini berapa orang yang sholat? Bayangkan di setiap sholat mereka mendoakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bukan untuk dirinya tetapi juga untuk yang lain. Artinya apa? Kita pun mendapatkan doa dari mereka. Kita juga mendoakan untuk mereka, saling mendoakan dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah, ya, dalam satu kampung, satu wilayah, satu negara, berapa yang sholat? Kemudian di dalam dunia, ya, berapa orang yang sholat? Maka kita mendoakan untuk kita dan juga orang-orang yang soleh sebagaimana mereka mendoakan untuk mereka dan mendoakan untuk kita. Ya. Saling mendoakan sehingga kalau kita pengen dapat doanya orang-orang yang baik, maka kita jadilah orang baik. Maknanya begitu. Ya. Bukan juga hanya mendapat dari doa-doanya orang yang soleh, orang-orang yang baik, juga didoakan oleh malaikat. Karena ketika kita berdoa untuk mendoakan orang lain, malaikat juga mendoakan untuk kita. Ya. Rasul mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidaklah seorang muslim yang dia mendoakan saudaranya walaupun enggak nampak, mendoakan bidzahril ghaib, enggak doain langsung di depannya, tapi apa? Jauh, mendoakan secara umum. Ya. Apa kata Nabi? Kecuali malaikat juga mendoakan, walaka bimithlin, engkau juga dapat. Ya. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat. Malaikat juga doain kita, kamu juga semoga diampuni dosa-dosanya.
Dan sebaliknya kalau kita doain orang lain, doain keburukan, hati-hati. Malaikat juga mendoakan walaka bimislin, kamu juga. Doain orang, doain tetangganya, doain temannya, semoga bangkrut, semoga bangkrut, semoga bangkrut. Malaikat juga doain kamu juga. Doakan semoga kamu istiqomah, semoga husnul khotimah, semoga ditetapkan dalam hidayah. Malaikat doain kita, kamu juga. Tapi kalau kita doain orang lain yang sudah misalnya dapat hidayah, yang baru masuk Islam, semoga dia enggak istiqomah. Hati-hati, bisa didoain malaikat juga, kamu juga. Maka jangan mendoakan saudara kita dengan keburukan, karena aslinya mendoakan untuk kita buruk juga. Doakan yang baik-baik, karena kita juga didoakan. Aslinya kita mendoakan orang lain, secara tidak langsung itu doa untuk kita. Kemudian diakhiri dengan doa tasyahud akhir ini, yaitu doa tahiyat, at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan peribadahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah bukan menyembah manusia. Kita beribadah bukan menyembah jin, bukan orang yang telah mati, bukan hewan, bukan benda mati, bukan matahari, bukan bulan, tetapi kita beribadah kepada yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, yang menciptakan manusia, yang menciptakan para malaikat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau beribadah itu jangan tanggung-tanggung, ya. Bukan mintanya kepada orang yang mati, bukan mintanya apa? Ya, beribadahnya bukan kepada para nabi. Para nabi diutus bukan untuk disembah. Para rasul diutus bukan untuk diibadahi. Mereka semuanya diutus, para nabi dan rasul, untuk mengajarkan cara beribadah yang benar. Gak ada para nabi mengatakan, wahai kaum sembah saya. Gak ada. Seluruh para nabi dan rasul Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengatakan ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Semuanya, ya. Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah Allah saja. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah saja. Nabi Isa alaihi salam sama, mengajak kepada umatnya untuk menyembah Allah saja. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bukan untuk disembah. Makanya abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Kenapa disebut dengan abduhu, hambanya? Karena Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan untuk disembah. Tetapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah. Bagaimana cara menghormati Nabi? Maka menghormati Nabi bukan disembah, tetapi menghormati Nabi Muhammad adalah untuk kita taati, untuk kita ikuti, untuk kita cintai. Bahkan kecintaan seorang mukmin, maka yang pertama adalah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasul mengatakan tidak beriman salah seorang kalian sampai menjadikan aku, kata Nabi, lebih kalian cintai. Dari apa? Dari bapak kalian sendiri, dari anak kalian sendiri, dan dari seluruh manusia.
maka tidaklah kalian beriman sampai menjadikan aku lebih kalian cintai dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Kenapa? Karena kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuahkan kebaikan. Tetapi kecintaan kepada anak belum tentu. Gimana anaknya yang disenengin? Cinta kepada orang tua bagus, tetapi belum tentu bisa memberikan kebaikan di akhirat. Tetapi dengan kecintaan kepada Rasul, dengan mentaati Rasul, dan juga dengan melaksanakan perintahnya akan mendapatkan kebaikan bukan cuma di dunia tetapi di hari kiamat, karena Rasul adalah mengajarkan kepada kita jalan menuju surga, jalan menyelamatkan dari neraka, dan jalan agar kita selamat di akhirat nanti. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang bacaan tasyahud, yaitu di dalam rakaat yang terakhir di dalam tasyahud, yaitu bacaan tasyahud, yaitu at-tahiyat. Kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dengan bahasan yaitu setelah doa tasyahud sebelum salam. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.